Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Febrianita dengan NPM A1A021071 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi berupa hakikat menulis. Hakikat menulis. Hakikat menulis ialah menurunkan atau menuliskan lama-lamang rapi yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lama-lamang rapi tersebut yang di dalamnya mengandung pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa penulis melalui gambar-gambar huruf disebut karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran. Kemudian pengertian menulis. Menulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Dalam pengertian lain, menulis adalah kegiatan yang untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan yang diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Menurut KBBI, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang, membuat surat. Dengan tulisan, membuat surat berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskannya. Kemudian menulis sebagai keterampilan berbahasa. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain, melainkan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, maka sang penulis haruslah tetap terampil produktif. Unsur-unsur menulis. Menulis sebagai kegiatan berbahasa tulis meliputi 4 unsur. Yang pertama ada gagasan. Dalam hal ini, gagasan adalah ide, opini, pengalaman, atau pengetahuan yang diungkapkan oleh penulis. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi adalah mengungkapkan gagasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pengungkapan gagasan dibedakan menjadi 4, yakni A. Pemaparan, yaitu bentuk pengungkapan yang menyajikan penjelasan. B. Pemberian, yaitu pengungkapan objek. Yang C. Penceritaan, yaitu bentuk pengungkapan yang menyampaikan peristiwa dijalin sedemikian rupa menurut urutan waktu dan tempat. C. Pembahasan, yaitu bentuk pengungkapan yang membicarakan sesuatu dengan menggunakan fakta-fakta, argumen, sehingga pembaca meyakini dan mengubah pikirannya. Kemudian tatanan. Tatanan adalah aturan atau tertib pengembangan atau penyusunan gagasan yang didomani oleh penulis. Kemudian ada sarana. Sarana adalah alat untuk menyampaikan gagasan, yaitu bahasa tulis terutama menyangkut kosakata, tata bahasa, dan penggunaan bahasa. Kemudian hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa. Dalam hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa bisa dilihat dari kemampuan berbahasanya dalam bahasa lisan. Seperti contoh, sewaktu anak kecil secara tidak sadar anak belajar menyimak atau mendengar. Seiring dengan kemampuan berbahasa lisannya, anak pun mulai ingin mengetahui bahasa tulis atau tulisan. F. Batasan, fungsi, dan tujuan menulis. Yang pertama ada batasan. Batasan menulis merupakan pencerminan kembali dari bahasa lisan dalam bentuk simbol-simbol tertulis untuk menyerap makna yang terkandung dalam bahasa tulis tersendiri. Diperlukannya kode seksama. Kemudian ada kemampuan menulis, berarti kemampuan melahirkan pikiran perasaan dalam bentuk tulisan yang harus disadari oleh penggunaan ejaan yang tepat, pemakaian imbuhan, penulisan kata-kata yang tepat, penulisan kalimat efektif, kemudian penulisan paragraf. Kemudian fungsi menulis. Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Juga memudahkan kita berpikir secara kritis dan memperdalam daya tangkap untuk persepsi kita sendiri. Kemudian ada tujuan menulis. Tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan perasaan dan sikap kepada para pembaca. Tujuan menulis menurut Heri Guntur Taligan adalah responsi atau jawaban yang diharapkan penulis akan diperolehnya dari pembaca. Selain itu, ada tujuan tersendiri yang penulis maksud adalah yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua untuk menegaskan sesuatu, yang ketiga mengungkapkan ekspresi diri, yang keempat untuk memberikan hiburan, yang kelima untuk mengungkapkan hasil imajinasi, enam meyakinkan, dan untuk memecahkan masalah.